Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pencemaran air. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, mengetahui apa yang dimaksud dengan pencemaran air. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis pencemaran air. Yang ketiga, mengetahui penyebab pencemaran air. Yang keempat, mengetahui ciri-ciri pencemaran air. Yang kelima, mengetahui dampak pencemaran air. Yang keenam, aksi nyata penanggulangan pencemaran air untuk menginisiasi pencemaran air di lingkungan. Pengertian pencemaran air. Pencemaran air adalah penambahan zat atau bahan yang merusak kualitas air, sehingga mengganggu kehidupan organisme dan mengancam kesehatan manusia. Adapun jenis-jenis pencemaran air. Yang pertama, pencemaran mikroorganisme. Pencemaran jenis ini merupakan pencemaran yang terjadi akibat mikroorganisme yang berkembang di dalam air. Yang kedua, pencemaran organik nutrisi tanaman. Air dapat tercemar oleh organik dari nutrisi tanaman. Hal ini erat kaitannya dengan bidang pertanian. Yang ketiga, pencemaran bahan kimia organik. Tak jauh berbeda dengan pencemaran bahan kimia anorganik, pencemaran air oleh bahan kimia organik pun erat kaitannya dengan aktivitas sehari-hari manusia. Yang keempat, pencemaran bahan kimia anorganik. Pencemaran air oleh bahan kimia anorganik sangat erat kaitannya dengan aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh manusia. Adapun penyebab dari pencemaran air. Pencemaran air terjadi ketika zat-zat berbahaya seringkali berupa bahan kimia atau mikroorganisme mengkontaminasi aliran sungai, danau, lautan, akuifer, atau badan air lainnya, sebagai menurunkan kualitas air dan menjadikan racun bagi manusia. Masalah pencemaran air yang meluas ini membahayakan kesehatan kita. Adapun ciri-ciri dari pencemaran air. Ciri-ciri pencemaran air bervariasi tergantung pada jenis pencemarannya. Namun, beberapa tanda umum meliputi yang pertama, bau yang tidak biasa atau tidak sedap. Yang kedua, warna air yang berubah menjadi kecoklatan, hijau, atau keabu-abuan. Yang ketiga, kehadiran busa atau zat berminyak di permukaan air. Yang keempat, pertumbuhan alga yang berlebihan. Yang kelima, penurunan tingkat oksigen terlarut dalam air. Yang keenam, kematian ikan atau organisme air lainnya. Yang ketujuh, peningkatan kadar logam berat atau zat kimia berbahaya lainnya. Dampak bagi lingkungan. Pencemaran air memiliki dampak yang merusak bagi lingkungan secara keseluruhan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas air, kerusakan ekosistem perairan, dan penurunan keanekaragaman. Selain itu, pencemaran air dapat menyebabkan kerugian ekonomi melalui penurunan produktivitas pertanian, penurunan daya tarik pariwisata, dan biaya untuk membersihkan dan mengatasi dampak negatifnya. Dampak bagi hewan. Hewan yang hidup di perairan terkontaminasi dapat mengalami keracunan, gangguan reproduksi, dan masalah kesehatan lainnya. Pencemaran air juga dapat mengganggu rantai makanan, mengancam keberlanjutan populasi hewan, dan menyebabkan kerusakan ekosistem yang luas. Dampak tumbuhan. Tumbuhan yang terpapar air yang tercemar dapat mengalami keracunan, penurunan pertumbuhan, dan kematian. Zat-zat beracun dalam air dapat merusak jaringan tumbuhan dan mengganggu proses fotosintesis. Dampak bagi manusia. Pencemaran air dapat memiliki dampak serius bagi kesehatan manusia. Minum air yang terkontaminasi dapat menyebabkan penyakit seperti diare, keracunan logam berat, dan masalah kesehatan jangka panjang seperti kanker dan gangguan sistem saraf. Berikut ini adalah aksi nyata yang kami lakukan sebagai berikut.